Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita ketemu di mata pelajaran geografi, akan memberikan tugas proyek daring, yaitu mengenal dan menggunakan aplikasi GPS esensial berbasis smartphone. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke Play Store. Kemudian kita search dan ketik GPS Essential. Kira-kira tampilannya seperti ini. Kemudian klik dan install. Oke, ditunggu sampai instalannya selesai. Nah, ketika sudah selesai install, tinggal klik buka. Oke, klik izinkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan aktifkan atau nyalakan GPS atau lokasi atau location ya, tergantung dari smartphone masing-masing. Oke, kalau sudah kita lakukan pengaturan atau setting ya. Nah, caranya adalah yang pertama, klik garis 3 di pojok kiri atas. Oke, kemudian kita geser ke atas, kemudian kita klik setting ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul, kemudian kita klik GPS update interval. Oke, nah di sini opsinya kita pilih fastest ya. Jadi kita klik, nanti warna oranye akan menempatkan opsi pilihan kita. Jadi pada GPS update interval kita pilih fastest ya. Kemudian berikutnya adalah kita klik tracking update interval. Kita klik, kemudian kita juga pilih fastest ya. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita klik altitude mode. Nah, di sini kita pilih location manager atau default ya. Nah, di sini kan tinggal dipilih. Jadi kita pilih location manager default. Oke, selanjutnya kita pilih kita garis ke atas ya, klik unit. Nah, di sini kita pilih kilometer, meter. Nah, seperti yang saya tunjukkan di layar, jadi kita pilih kilometer dan meter. Kemudian setelah kita setting unit, kita lanjut ke posisi datum atau position datum ya. Nah, seperti yang saya tunjukkan di layar, di position datum ini kita pilih World Geodetic System 1984 atau World Geodetic System 1984 ya. Jadi kita pilih yang ini. Oke, kalau sudah, kita lanjut pada opsi berikutnya, yaitu memilih position format seperti yang saya tunjukkan di layar. Nah, pada position format ini kita memilih opsi degrees, minutes, second atau bujur, menit, dan detik ya. Kalau sudah dipilih, kita lanjut pada settingan berikutnya, yaitu annular unit. Nah, pada opsi pilihan annular unit ini kita pilih degrees ya atau bujur seperti yang saya tunjukkan di layar. Oke, kemudian kita lanjut pada setting bearing. Nah, pada bearing ini kita pilih true north atau utara sejati ya. Jadi seperti yang saya tunjukkan di layar, kita pilih true north. Kemudian berikutnya kita setting pada claim heading. Nah, pada claim heading ini kita pilih never.
Oke, selanjutnya kita klik pada temperatur. Nah, di temperatur ini kita pilih option Celsius seperti yang saya tunjukkan di layar. Oke, kalau sudah kita pilih temperatur, kita lanjut pada setting yang paling terakhir, yaitu keep screen on. Nah, kita drag ke atas ya sampai muncul pilihan keep screen on, kita klik, kemudian kita pilih opsi always ya, yang seperti yang saya tunjukkan di layar. Oke, kalau sudah dipilih always, nah untuk tahap ini pada penyetingan sudah selesai. Kita tinggal back atau kembali ke halaman utama, halaman awal. Nah, seperti ini ya, ini namanya halaman utama atau halaman awal. Nah, kalau sudah selesai pada penyetingan atau pengaturan, langkah selanjutnya adalah kita klik icon gambar satelit ya, atau ada tulisan satelit, kita klik. Oke, nah kalau muncul keterangan no fix, ini berarti satelit belum terdeteksi, mungkin karena kita berada pada posisi di dalam bangunan beton atau berada di dalam ruangan tertutup. Nah, kita biasanya cari posisi ya. Nah, seperti yang sudah saya tunjukkan di layar, ini sudah muncul ada lintang bujur, kemudian nah di sini ada keterangan yang berubah-ubah, 17 visible, 16 visible, kemudian di sini muncul lagi perubahan 16 visible, 11 used in fix. Nah, ini maksudnya adalah 15 satelit yang terdeteksi di tempat kalian ya. Kebetulan di sini saya nyoba di rumah. Nah, di sini muncul 15 visible atau 16 visible, berarti ada 15 atau 16 satelit yang terdeteksi di smartphone kita. Nah, kemudian berikutnya itu ada keterangan 9, 10, 11 used in fix. Nah, ini maksudnya adalah ada 15-16 satelit yang terdeteksi, tapi yang bisa kita gunakan adalah 9, 10, 11 satelit, sehingga kita semakin banyak yang terdeteksi satelitnya atau yang semakin banyak kita gunakan, maka semakin tinggi akurasi data yang akan kita hasilkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, nah setidaknya kita berada di ruang terbuka untuk mendapatkan deteksi satelit yang paling banyak, kemudian satelit yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita mendeteksi satelit dan berapa satelit yang bisa kita gunakan, selanjutnya adalah kita back atau kembali kepada halaman utama. Nah, seperti ini ya, seperti yang saya tunjukkan di layar. Kita klik icon dashboard ya, di sini ada tulisan dashboard, kita klik seperti yang saya tunjukkan di layar. Oke, nah tampilan awal akan seperti ini ya. Nah, kita bisa mengatur posisi awalnya kosong seperti ini. Cara nambahnya supaya ada widget seperti ini, ada akurasi, ada altitude, battery level, date, latitude, longitude, number of satellite, position, speed, time, dan lain-lain. Kita tinggal klik tanda plus yang ada di pojok kanan ya, diklik plus. Nah, di sini kita tinggal lihat mana yang belum, umpamanya di sini kita butuh akurasi. Nah, sudah terhijau berarti nggak perlu kita klik. Umpamanya kita butuh air pressure, kita klik air pressure, nah nanti akan berubah hijau seperti ini. Nah, karena kebetulan kita tidak butuh, jadi kita tidak usah klik ya, sesuai kebutuhan. Karena altitude sudah ada, tidak usah kita klik. Nah, ini contoh saja ya, umpamanya kita butuh akurasi ya. Nah, kebetulan ini kan belum hijau. Nah, supaya kita bisa mendapatkan widget akurasi, kita klik di akurasi seperti di layar sampai muncul indikator warna hijau di tepi tulisan widget akurasi. Nah, berarti widgetnya sudah ada ya. Kebetulan saya di sini sudah milih akurasi, altitude, battery level, date, latitude, longitude, number of satellite, position, speed, dan time ya. Nah,
Dan kalau sudah kita pilih, kita close ya di pojok bawah. Nah, ini maksudnya adalah, saya terangkan sedikit, untuk akurasi ini adalah semakin kecil angka yang muncul, maka semakin akurasi. Contoh di sini 2.80. Nah, jika semakin kecil, umpamanya 1,7, 1.0 atau bahkan 0, maka akurasinya makin tinggi. Jadi diperhatikan ya, untuk pada akurasi. Nah, di sini ya, di sini akurasi ini sekarang muncul 260, maka akurasinya sekitar sekarang 250. Jadi nanti semakin kecil angkanya maka semakin akurat. Kemudian untuk altitude ini adalah ketinggian, maksudnya adalah ketinggian daratan di atas permukaan laut. Nah, kebetulan saat ini saya mendeteksi di ketinggian 50,9 di atas permukaan air laut. Nah, nanti kalian pasti akan berbeda-beda ya, tergantung ketinggian daratan di tempat kalian. Umpamanya yang ada di dataran pantai pasti nanti munculnya cuma 5, 10, 15, 20 ya, tergantung ketinggian daratan. Mungkin ada kalian yang ada di daerah dataran tinggi atau pegunungan, maka nanti juga hasilnya altitude-nya makin tinggi, bisa di atas 50, 60, 70 dan seterusnya ya. Nah, kemudian setelah akurasi altitude, di bawahnya ada battery level. Nah, ini untuk mengetahui indikator seberapa besar daya baterai yang ada di smartphone kita. Kemudian date, ini jelas ya, pada tanggal, bulan, tahun berapa kita melaksanakan kegiatan pemetaan di GPS Essential ini. Kemudian di sini ada latitude dan longitude, yaitu bujur dan lintang ya, sehingga kita bisa tahu berada di bujur dan lintang berapakah posisi kita saat ini. Nah, kira-kira begitu. Kemudian di bawahnya ada number of satellite. Nah, seperti tadi ya, menunjukkan ada tampilan satelit, berapa satelit yang terdeteksi, berapa yang kita bisa gunakan. Nah, di sini muncul secara otomatis ya. Di sini ada 12/10. Nah, ini maksudnya ada 12 satelit, kemudian ada 10 yang bisa kita pakai. Nah, ini fluktuatif ya, tergantung kita posisinya di mana. Semakin bagus tempatnya, makin terbuka, biasanya satelitnya terdeteksinya makin bagus. Nah, seperti ini 13/13, berarti ada 13 satelit yang terdeteksi dan semuanya bisa kita pakai, kira-kira begitu. Nah, ini ada position. Nah, untuk mengetahui jelasnya bujur lintang kita, nah di sini bujurnya ada 7 derajat ya, kemudian lintangnya di 113 derajat. Untuk speed ini maksudnya adalah ketika kita melaksanakan tracking ya, umpamanya kita mengitari bangunan atau wilayah atau daerah. Nah, ketika kita bergerak-gerak, maka nol speed ini akan berubah. Nah, contoh, karena kenapa ini nol di tampilan saya? Karena sekarang saya lagi diam atau duduk. Tapi ketika saya berjalan-jalan, maka nol ini akan berubah sesuai dengan pergerakan kita. Jadi semakin cepat kita berjalan, maka speednya juga akan berubah sesuai dengan gerakan kita. Kemudian yang time ini adalah untuk mengetahui waktu, jam dan menit ya. Kalau tadi mengetahui date itu untuk mengetahui tanggal, bulan, tahun. Untuk time ini kita untuk mengetahui waktu ya, jam dan menit. Oke, kira-kira begitu. Nah, sekilas tentang penggunaan GPS Essential. Nah, jadi kita jelas paling tidak sebagai pemetaan ya, di pelajaran geografi kita bisa menggunakan aplikasi Android di HP Android kita atau di smartphone kita dengan menggunakan aplikasi yang masih bersifat gratis atau berbayar ya. Nah, sebenarnya GPS Essential ini bersifat berbayar, tapi ternyata masih bisa juga untuk dibuat gratis meskipun ada iklan di bawahnya ya, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi intinya nanti setelah kita melaksanakan pemetaan, kita akan melaksanakan tugas-tugas yang harus dikerjakan dan harus dikumpulkan. Di antaranya adalah tampilan kegiatan yang kalian lakukan dengan menggunakan GPS Essential ini ya. Yang pertama tentu saja tadi kita harus download dulu aplikasinya di Play Store. Kemudian
Setelah itu kita melaksanakan setting-setting seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi seluruh setting kita ubah dulu ya, baik GPS update intervalnya, trackingnya, altitude-nya ya, unitnya, position datum, position format, dan seterusnya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Kalau sudah settingnya selesai, jadi kalian tinggal klik icon satelit. Nah, di sini tugas kalian ada membuat screenshot atau tangkapan layar di HP kalian sebanyak berapa tangkapan atau deteksi satelit di tempat kalian masing-masing, sehingga saya bisa tahu ternyata di daerah A satelitnya yang terdeteksi sekian, di daerah B ternyata cuma sekian, atau bahkan bisa lebih. Nah, kira-kira begitu. Oke, nanti tugasnya adalah yang pertama, jadi screenshot atau tangkap layar tampilan pada satelit ini untuk mengetahui jumlah satelit yang terdeteksi dan berapa satelit yang bisa kita gunakan atau user in feed. Kalau sudah, kemudian langkah selanjutnya adalah di dashboard. Setelah kita tadi melakukan setting-setting pengaturan atau nambah widget ya untuk akurasi, altitude, baterai level, date, latitude, longitude, number of satellite position, speed, dan time. Nah, ini juga tugasnya yang kedua adalah men-screenshot tampilan dashboard atau menangkap layar pada tampilan dashboard agar saya bisa mengetahui sejauh mana akurasinya, kemudian berapa ketinggian dataran di tempat kalian, kemudian pada jam, bulan, tanggal, tahun berapa kalian melaksanakan kegiatan, kemudian bujur lintangnya juga diketahui. Terus di sini juga jelas ada jumlah satelit dan satelit yang bisa digunakan, kira-kira begitu. Jadi nanti kalian mengumpulkan dua screenshot atau tangkapan layar. Yang pertama yaitu tentang satelit ya, tampilan satelit, kemudian yang kedua tampilan dashboardnya. Oke, kira-kira begitu. Jika nanti mengalami kesulitan tinggal menghubungi nanti biar saya kasih arahan lebih jelas ya. Kemudian di video ini juga saya sertakan berupa tutorial PDF ya. Jadi nanti bisa sambil melihat tutorial berupa videonya, juga bisa kalian melihat tutorial berupa PDF-nya yang sudah saya sertakan di deskripsi video. Oke, kalau sudah tinggal close atau di back ya, di exit ya. Kalau sudah di exit semua selesai, nah nanti kalian tugasnya tinggal kirim ke Google Classroom seperti biasa. Oke, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Salam sehat selalu. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.